Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segala para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para sepuh, para hujjaj, dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita dan menjadi Al-Quran ini syafaat kepada kita ya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain kita, ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa qurrati asyhadu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib masyarakat kita makbarat syuhud dina makbarat betul-betul Alhamdulillah syuhud jadi wa Ahmad mahfuz jadi wa ya Allah dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu dari beliau Allah Ta'ala يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وسرارهم وعلوم الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Jadi ayat yang sebelumnya ini lanjutan ayat yang sebelumnya, bahwasanya innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu untuk memberikan permisalan, percontohan walaupun itu hal-hal yang kecil yang oleh orang-orang Yahudi itu dianggap sesuatu yang hina, sesuatu yang remeh-temeh. Di antaranya adalah Allah memberikan permisalan lalat, Allah memberikan permisalan al-ankabut, laba-laba. Bagi mereka orang-orang Yahudi mengatakan, ngapain Allah ngurusin hal-hal yang sifatnya receh, sifatnya remeh-temeh seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah bantah bahwa itu bukanlah remeh-temeh dan hanya orang-orang yang mengetahui saja.
permisalan-permisalan itu bisa diambil manfaatnya. Makanya kan makanya dalam ayat sebelumnya itu, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan berupa nyamuk, malah yang lebih kecil lagi dengan yang nyamuk. Nah, walaupun di sini terjadi perdebatan fawqaha itu, ada yang menafsirkan lebih kecil daripada nyamuk, ada yang mengatakan Allah tidak malu membuat permisalan yang kecil seperti nyamuk atau yang lebih besar. Tapi menurut tafsir Sawi itu yang lebih benar adalah fawqaha itu diartikan adalah yang lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dan kita telah mengkaji betapa manfaatnya nyamuk, mulai dari perusahaan yang menciptakan alat-alat pembasmi nyamuk, mulai dari autan, mulai dari baygon, kemudian belum dari raketnya ya, belum dari kabel-kabelnya ya. Belum ketika digigit nyamuk kena DVD. Setelah kena nyamuk mereka masuk rumah sakit, berapa perawat yang ambil manfaat, belum lagi dari suntik-suntiknya itu pabrik-pabriknya yang ngirim, belum dari infusnya, kabel-kabelnya, apa selang-selangnya, belum dari obat-obatannya. Hanya gara-gara nyamuk. Alladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang yang mukmin mengetahui hal permisalan seperti itu, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau yang mendengar itu adalah orang kafir, orang kafir, orang Yahudi, orang fasik mungkin di antaranya, mereka wa amma alladziina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Wa alladziina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Apa yang sih yang diinginkan Allah dengan permisalan itu? Makanya kita itu ketika ini kan semua ayat-ayat Allah. Istri jenengan ya ayat Allah. Daun bergerak ya ayat Allah. Buah mangga manis yang ayat Allah. Artinya ayat daripada keberadaan Allah, menunjukkan bahwa Allah itu ada dan kuasa. Makanya kalau kita tidak bisa mengambil hikmah daripada ayat-ayat itu, maka bisa patut dipertanyakan keimanan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah itu didatangkan, dibacakan, artinya bukan hanya sekedar ayat-ayat yang bertulisan Arab seperti ini, karena memang ayat-ayat Allah itu ada yang berupa huruf-huruf, tapi juga ada yang berupa non-huruf, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan alladzina yanquduna, alladzina yang. Jadi ternyata permisalan itu akan membuat dua dampak. Permisalan yang Allah berikan itu akan membawa dua dampak. Apa saja dampaknya? Bagi orang yang beriman akan bertambah keimanannya kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman malah akan membawa dia kepada kesesatan. Makanya kan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak akan membuat kesesatan kecuali kepada orang yang fasik. Fasik itu Islam ya. Fasik itu Islam. Cuma dia itu istiqomah dalam melanggar syariat. Kalau dia itu sudah tidak percaya kepada Allah, istilahnya bukan fasik lagi, tapi langsung kepada kafir.
Makanya orang fasik ini juga walaupun dia Islam, makanya kalau dia itu tidak bisa mengambil hikmah daripada ayat-ayat Allah, jangan-jangan kita termasuk orang yang fasik. Naudzubillah. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu Allah berikan dalam sanubari kita itu jalan dua, takwa dan fajir. Takwa dan fajir. Fajir yang paling minimal itu ya orang yang melanggar syariah yang kemudian dia disebut dengan fasik. Fajir yang paling fatal itu adalah mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah. Alladzina yang quduna ahdallah. Alladzina ini naktun menjadi na'adanya. Artinya menjadi sifat daripada kalimat sebelumnya, menjelaskan mensifati orang-orang sebelumnya, orang-orang yang fasik, yang kuduna yang melanggar, Jadi sekarang ini kita akan mempelajari tentang sifat daripada orang fasik, yang mana wa ma yudillu bihi illal fasiqin, tidak akan tersesat kecuali dia termasuk orang-orang yang fasik. Kalau panjenengan tidak bisa mengambil hikmah dari apapun yang ada di dunia ini, tidak menambahkan ketaatan kepada Allah, tidak menambahkan keimanan kepada Allah, bermuhasabah. Jangan-jangan hati kita lagi mati, hati kita lagi sakit, atau memang kita sebenarnya melanggar kepada syariat, sehingga walaupun Allah kirim itu permisalan, kita tidak bisa mengambil hikmah apapun. Nah, alladzina yanquduna ahdallah, ini adalah kita akan mempelajari sifat-sifat dari orang fasik itu. Di antaranya adalah yanquduna, melanggar. Siapa alladzina? Alladzina itu adalah orang banyak yang fasik. Yang kuduna, yang melanggar atau yang membatalkan atau yang merusak ahdallahi, terhadap perjanjian Allah. Ahdallahi, terhadap perjanjian Allah. Yang kudunah ini Pak, aslinya naqadah. Naqadah itu adalah mengurai tali, sampul tali yang terikat kemudian dilepaskan, itu adalah naqadah. Kemudian dia melanggar tali perjanjian dengan Allah, cuma disembunyikan bahasa talinya di sini, menggunakan seperti itu. Artinya betapa dia memutuskan tali perjanjian itu dengan Allah. Terus ma akhidahu ilaihim, sesuatu, kalau bahasa Indonesia apa yang, seperti itu biasanya. Ma akhidahu, sesuatu, akhirah yang telah janji, yang telah menjanjikan siapa Allah terhadap ma akhirahu, yang telah menjanjikan siapa Allah atau telah berjanji siapa Allah terhadap ma ilaihim, pada alladzina. Kalau kalimat terjemah simpelnya, terhadap apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, seperti itu biasanya kalau simpelnya. Ma'akhidah, sesuatu, akhidah yang telah menjanjikan atau berjanji siapa Allah terhadap ma ilaihim, kepada mereka.
ilaihim kepada mereka, fil kutubi dari kitab-kitab, fil kutubi dari kitab-kitab, minal imani dari iman, minal imani dari iman, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji yang dilakukan oleh Allah bersama makhluknya, termasuk orang yang melanggar pun itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang dilanggar oleh orang-orang fasik di sini adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keseluruhan janji yang dilafadzkan oleh lisan Nabi kita, oleh lisan Nabi-Nabi sebelumnya, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya menggunakan yang kuduh itu karena para nabi itu Allah telah ikatkan, Allah telah mengikat janji dengan setiap para nabi yang diutus itu beserta umatnya, beserta umatnya. Tapi kemudian orang-orang yang fasik, yang tidak mengikuti syariat, yang tidak percaya, kalau sampai tidak percaya kepada Allah, itu sudah kepada ranah kepada kufar. Orang yang sudah tidak percaya kepada syariat, melanggar syariat, tidak mengambil hikmah daripada permisalan-permisalan itu, di antaranya adalah janji-janji Allah yang diikat dengan lisan para nabi yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Cuma memang di sana hanya sifat-sifatnya para nabi, sifat-sifatnya nabi saja yang disebutkan. Contoh seperti dalam kitab sebelumnya itu ada yang disebutkan nama daripada Nabi Muhammad itu dengan sebutkan Ahmad. Makanya kan Nabi itu memiliki beberapa nama, di antaranya adalah Ahmad. Yang kemudian mereka mencari-cari cara, karena memang mereka tidak ingin beriman, terutama orang-orang Yahudi. Ayat 26 ini kan sebagai bantahan daripada Allah kepada orang Yahudi yang menganggap Allah itu membahas sesuatu yang remeh-temeh, membahas sesuatu yang hina. Masa sekelas mengaku Tuhan tapi yang dibahas adalah lalat, yang dibahas adalah nyamuk, yang dibahas adalah laba-laba. Kenapa enggak bahas masalah bagaimana perkembangan perekonomian? Nah, ya mungkin seperti itu. Tapi yang dibahas adalah lalat. Nah, mereka ini kemudian ketika diberikan kabar bahwasanya akan ada nabi terakhir, ternyata mereka mengingkari. Nah, janji Allah di sini bersama para nabi itu dan dengan para umatnya adalah memberikan kabar bahwasanya akan ada rasul terakhir namanya Nabi kita Muhammad seperti sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Itu dalam surah Al-Ahzab, la tu'minunna bihi wa la tansurunna wala tansurannahu. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun
lima ma'akum. Kemudian Allah sampaikan di antara janjinya Allah, yaitu datangnya Rasul kepada kalian yang membenarkan apa yang ada padamu. Musaddiqan lima ma'akum. Apa keinginannya? La tu'minunna. Nah, ini niscaya kamu akan benar-benar beriman, wala tansurunna, dan menolongnya. Ini yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam di dalam janjian. Tapi yang kuduna ahdallah. Tapi ternyata mereka orang-orang fasik, terutama orang-orang kufar, yang kuduna ahdallah. Mereka memutuskan tali perjanjian dengan Allah. Terus, yaitu minal imani bi Muhammadin. Minal imani apa? Minal iman. Nah, min ini ulama mengatakan bahwa ini adalah penjelas dari ma'ahida ilaih. Terus mimba dimisakihi, dari setelah keteguhan. Mimba dimisakihi, dari setelah teguhnya ahidahu atau perjanjian itu. Mimba dimisakihi, dari setelah teguhnya ahidahu, perjanjian dengan Allah itu. Tauqidihi, kuatnya perjanjian atau kuatnya ahidahu. Tauqidihi, kuatnya perjanjian, alaihim, atas alladzina. Jadi mereka ini sudah kuat di dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam lafaz yang kuduna ahdallah ini adalah kalimat isti'arah bil kinayah. Isti'arah bil kinayah ini ungkapan atau kata-kata yang tidak langsung, tetapi di dalamnya itu mengandung makna tertentu. Nah, dalam bahasa Arab itu kinayah merujuk kepada gaya bahasa, atau kalau kita kenal itu frase, frasa. Dulu pernah belajar Indonesia, frasa. Jadi ada makna yang tersirat. Kalau bahasa kerennya metaforis. Jadi artinya begini, bukan makna harfiah yang terjadi sebenarnya di dalamnya itu. Sedangkan isti'arah bil kinayah ini sering sekali digunakan untuk menghindarkan penyebutan langsung. Jadi kalimat-kalimat itu ingin maknanya ke sana tapi tidak langsung disebutkan. Contoh seumpamanya, kalau dalam bahasa Indonesianya contohnya seumpamanya, tolong ini menjaga kehormatan, menjaga kehormatan itu bisa dianggap sebagai kinayah, yang berarti nama baik itu harus dijaga. Padahal tinggal nyebutin saja, jaga nama baikmu, ya kan? Menjaga kehormatan. Terus, jadi perjanjian dengan Allah ini sangatlah kuat. Makanya sampai disebutkan min ba'di mitsaqi, karena teguhnya perjanjian. Karena memang mulai dulu dengan para nabi itu sudah di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab mereka itu sudah ada kriteria bahwa akan ada nama nabi terakhir. Sebenarnya kalau kita bahas tentang tadi itu pembahasannya adalah belau. Waktunya belum selesai, ntar malah tambah panas. Ini
namanya nasab. 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 Apa isim yang dibaca nasab. Baik. Dan janji itu ada 3, Pak. Janji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu janji secara umum, yaitu janji Allah sejak zaman azali kepada seluruh makhluk untuk bertauhid, mengesahkan Allah dan mengikuti para rasulnya. Ini mulai azali, sebelum penciptaan bumi, langit, alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buat janji itu. Jadi yang pertama janji secara umum. Janji secara umum ini janji yang sudah ditetapkan oleh Allah mulai zaman azali. Kemudian yang kedua adalah ahdul khassum bil anbiya. Jadi janji yang khusus kepada para nabi. Apa janjinya? Janji yang diikat dengan para nabi itu menyampaikan syariat-syariat dan hukum-hukum. Jadi kalau sampai para nabi itu tidak menyampaikan di situ, maka melanggar dia. Para anbiya itu. Ya saya kita secara umum janji Allah dengan kita ini mulai sejak azali sudah diikrarkan janji dengan kita ini bahwa kita akan beriman kepada Allah dan juga akan mengikuti para nabi. Dan juga yang ketiga adalah ahadul khasun bil ulama. Janji khusus kepada para ulama. Di mana janji yang dibuat dengan para ulama Allah itu? Menyampaikan apa yang mereka terima dari para nabi. Kemudian disampaikan kepada para jemaah, para santrinya. Kalau ada ustaz, tidak, sudah dibilang ustaz, tapi kerjaannya main slot, main domino umpamanya, enggak kerja apa. Biasanya yang dipanggil ustaz itu kan biasanya adalah orang yang menyampaikan syariat, apa yang disampaikan oleh para nabi. Ternyata dia malah kembali. Dia disebut ustaz karena mahir di bidang domino. Apa salah ya? Nggak salah juga sebenarnya. Yang penting tidak ada judi di dalamnya. Wal kuffar qad naqaduha. Sedangkan orang kafir itu, Pak, jelas-jelas melanggar janji itu semua. Pertama, orang kafir itu janji yang secara umum dia tidak mengakui Allah dan tidak mengakui Rasulullah. Yang setidaknya mereka tidak mau mengakui Nabi terakhir. Ini adalah janji yang kemudian diingkari oleh pada mereka. Jadi Allah itu buat janji, buat apa? Mengisahkan ikrar janji. Mana ketika kita mau ditiup roh itu memang kita dibuat perjanjian, Pak, di dalamnya itu. Sebelum ditiup itu, ya saya akan beriman kepada Allah. Ruh kita yang berjanji. Iya, sebelum kita masuk ke dalam. Terus minal iman, minnya itu kan ada lafaz min. Itu adalah penjelasan daripada kalimat lima, penjelas daripada ma akhidah. Ma akhidah sesuatu yang telah Allah buat janji dengan mereka. Apa yang dibuat janji dengan mereka? Minal imani, dari iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Nabi. Terus wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yaqta'una, dan memutuskan siapa alladzina wa yaqta'una, dan memutuskan siapa alladzina ma terhadap sesuatu. Ini ada ma lagi. Ma terhadap sesuatu. Wa yaqta'una, dan memutuskan siapa alladzina ma terhadap sesuatu
Amarallahu yang telah memerintah siapa Allah. Amarallahu yang telah memerintah siapa Allah bihi dengan ma. Bihi dengan ma. Amarallahu yang telah memerintah siapa Allah. Amarallahu yang telah memerintah siapa Allah bihi dengan ma. Bihi dengan ma. Ayu salah untuk menyambung, untuk disambung apa ma? Untuk disambungkan apa ma minal imani dari iman. Minal imani dari iman. Minal imani dari iman. Bin nabi dengan nabi. Bin nabi dengan nabi. Warrahimi dan menyambung silaturrahim. Warrahimi dan menyambung silaturrahim. Wa ghairi dzalika dan lainnya iman itu. Wa ghairi dzalika dan lainnya iman itu. Lainnya iman bin nabi warrahim. Jadi mereka itu memutuskan setelah melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai dia sejak ruh, mulai dia belum diciptakan, kemudian sudah masuk ruh, kemudian terdapat pula di dalam kitab-kitabnya Allah tentang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diutus di akhir zaman, akhir dari para nabi dan para rasul. Itu perjanjian yang sangat kuat. Kemudian mereka putuskan. Mereka putus, mereka tidak akui, mereka mungkin ayat-ayatnya itu mereka hilangkan. Kalau memang ada ayat-ayatnya di dalam kitab-kitab mereka. Kan mereka itu dalam merubah kitabnya itu mereka tambahkan, mereka kurangi, mereka tidak kurangi, tidak tambahkan, tapi dipelesetkan pemahamannya. Jadi mereka kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Terus, nah, bin nabi artinya di sini adalah kita mengimani kepada para nabi dengan cara memuliakan, menolong, beriman kepadanya, mengikutinya. Dengan cara apa kita memuliakan kepada nabi kita? Dengan cara berselawat kepada nabi. Bagaimana cara menolongnya? Dengan menyampaikan syariat-syariat itu. Dengan mengikuti jejak-jejaknya para nabi, jejak-jejaknya, perbuatan-perbuatannya, apa yang disabdakannya, apa yang diikrarkannya. Kemudian kita kerjakan, kemudian kita disebut dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Cuma kan kadang ketika bicara sunnah Rasul malah kadang terfokus kepada malam Jumat. Aneh. Seminggu sekali. Ayo sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul. Kalau enggak 4 malam Jumat. Nah itu kan. Sunnah Rasul bukan hanya fokus kepada itu. Terus di dalam lafaz war-rahim, kalimat ar-rahim di sini maksudnya adalah menyambung silaturahim dengan kerabat, dengan berbuat baik kepada mereka, membantu mereka dan berbakti kepada mereka, terutama kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah ikatan yang kemudian diputus oleh mereka. Jadi antaranya kalau orang Islam itu kemudian dia kafir, ya nggak mendapatkan warisan, karena terputus. Terus wa'an dan adapun an badalun min dhamirin bihi
Wa an adapun an badalun yaitu menjadi badal min dhamir bihi dari dhamirnya bihi. Nanti takdirnya adalah sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya itu. Tapi ada yang mengatakan ulama bukan hanya dari dhamirnya bihi, tapi malah dari ma. Ini menjadi badal. Jadi mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan. Jadi apa yang sesuatu yang diperintahkan itu? Ayu sholat. Ayu sholat itu apa isinya? Yaitu beriman kepada Nabi dan melakukan menyambung silaturahim kepada kerabat. Terus, jadi ada dua pendapat di sini. Anya ini menjadi badal daripada dhamir bihi. Ada pula yang mengatakan menjadi badal daripada ma amarah. Tapi lebih kuat katanya, lebih mendekati kebenarannya adalah kepada bihi. Wa yufsiduna dan membuat kerusakan siapa alladzina. Padahal sedikit ya, kok saya kayaknya lama dah. Sudah setengah jam. Wa yufsiduna dan membuat kerusakan siapa alladzina. Wa yufsiduna dan membuat kerusakan siapa alladzina fil ardi di bumi. Fil ardi di bumi. Mereka membuat kerusakan di bumi, Pak. Dengan cara apa mereka membuat kerusakan? Bil ma'asi, dengan maksiat. Bil ma'asi, dengan maksiat. Kalau hanya sekedar maksiat, Pak, itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi kerusakan ketika dia berbuat maksiat, maka kerusakan itu sedikit. Maksudnya dampak yang dia terima itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Yang paling parah ini adalah wata'wiki anil iman. Wata'wiki anil iman, dan menghalang-halangi dari iman. Wata'wiki anil iman, dan menghalang-halangi dari iman. Ini yang paling parah. Dia sudah tidak percaya kepada Rasulullah, nggak percaya kepada Allah, tapi dia menghalang-halangi orang lain untuk percaya, untuk beriman. Ini yang kemudian parah sekali. Artinya kerusakan yang dia buat muka bumi ini akan terus turun menurun. Contoh, alhamdulillah, keluarga kita satu saja yang dapat dia ambil untuk tidak beriman kepada, itu kemudian turun temurunnya itu bisa potensi untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Yang sampai keturunan kayak habis lah. Terus semoga kita dijauhkan itu. Makanya Pak, akidah itu Rasulullah lebih banyak. Rasulullah itu berapa tahun hidup? Menyampaikan risalah itu berapa? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Benar ya? Benar ya? Nggak, soalnya takut sedikit ngantuk saya. Ngelek. Terus, ulaika adapun mereka itulah. Ulaika adapun mereka itulah. Siapa mereka itu? Al-mausufu, yaitu yang disifati bimadzukira, dengan apa yang disebut apa ma. Al-mausufu yang disifati bima dengan sesuatu. Al-mausufu yang disifati bima dengan sesuatu. Dzukira yang disebut apa ma. Jadi mereka itu humul khasirun. Humun, yaitu adapun mereka ulaik. Hum, adapun yaitu. Jadi ini menjadi khobar sekaligus mubtada.
Mubtada sudah dijajarkan mubtada kan? Ada mubtada mudhafuhu mu'abbadu kullu lafdin amidin mujarrad. Ini baru wal khabar ismun dhatifan wal khasiruna wa hum adapun yaitu adapun ulaik al khasiruna yaitu orang yang rugi. Al khasiruna adalah orang yang rugi. Kenapa mereka disebut dengan orang yang rugi? Lima swirihim, karena tempat kembali mereka ulaik. Lima swirihim, karena tempat kembalinya mereka ulaik. Isinya ulaik ini alladzin yang tadi disebut tadi itu, Pak. Lima swirihim, karena tempat kembalinya ulaik ilan nari, pada neraka. Nah, al-masyiri ini, Pak, yang menjadi illat merupakan kerugian daripada orang-orang yang kita bahas tadi. Orang-orang yang disifati tadi itu, kenapa disebut orang merugi? Karena tempat kembalinya adalah neraka. Dan bukan hanya masalah nerakanya, Pak. Al-mu'abbadati, yang kekal, yang dikekalkan. Al-mu'abbadati, yang dikekalkan. Ini bukan hanya sekedar kekal, Pak, tapi dikekalkan. Memang sengaja dikekalkan di situ, abadi. Mu'abbadati. Terus alaihim, atas mereka ulaik. Alaihim, atas mereka ulaik. Semoga kita bukan termasuk orang ini, dan hari hidup kita menjadi orang yang ahli ibadah, ahli takwa. Berapapun dosa kita masih kita lakukan sebelum kita taubat, sebelum kita mendekat kepada Allah seperti sekarang. Semoga kelak bisa diampuni, dileburkan lebih banyak pahala-pahala. Kita tahu bahwa kita semua ini bukanlah nabi yang kemudian kita ini dimaksum, pasti ada salah, lupa sama teman, sama keluarga. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita satu sama lain ada kesalahan, saling maafkan. Insya Allah tidak ada ruginya memaafkan sama teman, apalagi kita sama saudara se-Islam. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.